Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melanjutkan kajian tentang fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, bab fi ahkamil hadanah, bab tentang aturan mengasuh anak. Siapa yang berhak mengasuh anak ketika orang tua mereka berpisah. Dan ini sudah diatur dalam agama kita. Apa itu hadanah? Al-hadanah mushtaqqatun min al-hadn wa huwa al-jamb. Hadanah itu berasal dari kata al-hadn yang artinya al-jamb, yakni sisi atau samping dari sesuatu, yakni yang berada di samping. Berarti selalu dekat, selalu dilindungi, diperhatikan. Kenapa itu pengasuhan dinamakan dengan hadanah? Dari hadn, yaitu samping sesuatu atau sisi sesuatu. Lianna al-murabbiya yadhummu at-tifla ila hadnihi. Karena seorang pengasuh akan mendekatkan anak kecil itu kepada sisinya. Wal hadinah hiya al-murabbiyah. Wanita yang menggandeng anak tadi ke sisi itu namanya hadinah, yaitu dialah yang mengasuh. Wal hadinah hiya al-murabbiyah, dialah yang mengasuh, yang mendidik, memperhatikan. Hadza ma'naha lughatan. Ini pengertian hadanah secara bahasa. yakni hadanah yaitu samping sesuatu. Kalau kita lihat dari dasar bahasa Arabnya, ya karena anak tadi digendong, dibawa selalu. Berarti di bawah perhatiannya selalu. Wa amma ma'naha syar'an. Adapun secara syariat maknanya fayahifdhu saghirin wa nahwihi amma yadurruhu wa tarbiyatuhu bi'amali masalihihi al-badaniyah wal ma'nawiyah, yaitu penjagaan terhadap anak kecil dan yang semisalnya,
penjagaan, pemeliharaan, perhatian dan semisalnya. Amma yadurruhu, dari hal-hal yang membahayakannya. Ya, penjagaan anak kecil dari yang membahayakan. Karena anak kecil itu belum tahu dia mana yang membahayakan, mana yang menguntungkan. Wa tarbiyatuhu bi'amali masalihihi al-badaniyah wal ma'nawiyah. Serta mendidiknya dan mengajarinya untuk melakukan hal-hal yang itu merupakan kemaslahatan untuknya, baik secara fisik maupun secara jiwa. Badaniyah secara fisik, badannya, perhatikan makannya, kesehatannya, ya. Dan maknawiyah itu secara jiwa, psikologinya. Jadi pengasuh menjaga anak kecil tadi dari apa yang membahayakannya dan mendidiknya, mengajarinya dengan cara memperhatikan kemaslahatan baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Jadi pengasuh tidak hanya memperhatikan secara fisik saja, tapi juga secara psikologi dan jiwanya. Dan juga sebaliknya, tidak hanya secara jiwa dan psikologi, tapi juga fisiknya. Wal hikmatu fiha zahirah. Hikmah di dalam pengasuhan ini sangat tampak, jelas. Dzalika anna as-saghira wa man fi hukmihi mimman la ya'rifu masalihahu kal majnuni wal ma'tuhi yahtaju ila man yatawallahu wa yuhafidhu alayhi bijalbi manafi'ihi wa daf'i madar anhu wa tarbiyatihi at-tarbiyat as-salimah. Karena anak kecil itu dan orang-orang yang setara dengannya, dari orang-orang yang tidak paham akan kemaslahatannya, baik orang gila maupun orang yang idiot. Dia tidak tahu apa yang bermanfaat untuk diri dia. Maka orang-orang ini membutuhkan kepada orang yang memperhatikannya, yang mengurusnya, yang memeliharanya dengan mendatangkan manfaat untuknya serta menghilangkan mudarat kepada darinya, serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik, pendidikan dan pemeliharaan yang baik. So kalau dibiarkan begitu saja, dia tidak tahu mana yang menjadi kemaslahatan untuk dirinya, dia tidak tahu mana yang akan memudaratkannya, maka ada satu orang yang memperhatikannya. Waqad ja'at syari'atuna bitashri'il hadanati lihaula. Maka syariat Islam telah menetapkan pengasuhan, ya, untuk mereka-mereka itu. Harus ada pengasuhan, jangan dibiarkan begitu saja. Rahmatan bihim, sebagai bentuk kasih sayang dengan mereka, wa ri'ayatan li syu'unihim, dan memperhatikan keadaan-keadaan mereka, wa ihsanan ilaihim, dan dalam bentuk berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Li'annahum law turiku, kalau seandainya mereka itu dibiarkan, la dha'u wa tadarraru, pasti mereka tersia-siakan
dan pasti mereka mendapatkan celaka atau bahaya. Wa dinuna dinur rahmati wa takafuli wal musawah. Agama kita adalah agama kasih sayang, agama memberikan solidaritas, agama saling tolong menolong. Yanha an idha'atihim, yang melarang menyia-nyiakan mereka. Wa yujibu kafalatahum, yang mewajibkan untuk menjamin keadaan mereka. Wa yahaqqun lil mahdhuni ala qarabatihi, pengasuhan ini adalah hak bagi anak yang diasuh terhadap karib kerabatnya. Jadi dia punya hak asuh dari karib kerabatnya. Wa haqqun lil hadini bitawalli syu'uni qarabihi kasairil wilayat. Dan begitu juga hak bagi pemelihara atau pengasuh, ya, yang mengurus seluruh kondisinya karib kerabatnya, sebagaimana, ya, bentuk perwalian lainnya. Yani perwalian yang lainnya itu seperti penyerahan wewenang kepada seorang dalam satu hal. Jadi ada orang yang menanggungnya, yang memeliharanya, yang memperhatikannya. Maka dari anak yang harus diasuh, dia adalah haknya untuk mendapatkan perhatian dari karib kerabatnya. Dan karib kerabatnya pun punya hak, kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak yang itu adalah karib kerabatnya. Wa hiya tajibu lil hadinina ala tertib. Hak pengasuhan ini wajib, ya, secara berurutan. Di dalam agama Islam ada, dalam syariat kita ada urutannya. Siapa yang berhak, siapa yang setelah itu, siapa yang setelah itu. Sebagaimana kita mengetahui adanya hak perwalian yang juga berurutan. Perwalian dalam nikah. Fa haqqun nasi bil hadanati al-um. Orang yang paling berhak untuk pengasuhan anak adalah ibu. Qala al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah dia mengatakan, idza iftarqa zawjani wa lahuma waladun tiflun aw ma'tuhun fa ummuhu awla an-nasi bikifalatihi idza kamulat asy-syara'itu fiha dzakaran kana aw untha. Ibnu Qudamah mengatakan apabila suami istri bercerai, mereka memiliki seorang anak yang anak kecil atau seorang anak yang idiot, maka ibunya orang yang berhak, orang yang utama di dalam mengasuh apabila syarat-syarat pada ibu tersebut terpenuhi. Ya. Dzakaran kana aw untha, baik si anak itu laki-laki maupun perempuan. Maka ibunya lah yang lebih utama di dalam memeliharanya, merawatnya. Wa huwa qaulu Malik wa ashabur ra'i wa la na'lamu ahadan khalafahum.
ungkapan ini merupakan perkataan Imam Malik dan Ashabur Ra'i, itu kaum rasional, kaum rasional. Wala na'lam ahadan khalafahum, kita tidak mengenal satu pun yang menyisih mereka dalam hal ini. Berarti seakan-akan sudah sepakat bahwa ibu adalah yang paling berhak untuk memelihara si anak apabila ibu itu memenuhi kriteria atau syarat untuk memelihara anaknya. Fa idza tazawwajatil apabila ibu menikah lagi, ya, berarti kalau berpisah ibunya belum menikah, maka ibunya yang lebih utama untuk memelihara. Apabila ibunya menikah atau si ibu menikah, intaqalatil hadanatu minha ila ghairiha, maka berpindahlah hak pengasuhan dari dia kepada selainnya. Jadi tidak ada lagi hak ibu setelah dia menikah dengan suami baru untuk mengasuh anaknya. Pindahlah hak asuh itu kepada yang lain. Wasaqata haqquha fiha, maka gugurlah hak si ibu ini dalam pengasuhan anaknya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sabda Nabi, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ja'athu imra'atun, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita datang kepada beliau, faqalat, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a'an. Wahai Rasulullah, anakku ini, perutku adalah tempat kandungannya. Wa thadi lahu siqa'an, susuku adalah yang memberinya minum. Wa hijri lahu hiwa'an, dan pangkuanku adalah tempat dia. Wa inna abahu talaqani, bahwasanya bapaknya, ayahnya menceraikanku. Wa arada an yanzi'ahu minni, dan hendak merebut anak ini dariku. Wa annaha faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, la anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, sungguh engkau adalah yang berhak terhadap anakmu selama kamu belum menikah. Rawah Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa sahhaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Fadalla al-hadis ala anna al-umma ahaqqu bihadanati waladiha idza talaqaha abuhu wa arada intiza'ahu minha. Hadis ini menunjukkan bahwa si ibu berhak untuk mengasuh anaknya apabila bapaknya mentalak ibunya dan ingin mengambil anaknya dari ibunya. Maka ibunya lebih berhak untuk memelihara anak tersebut. Wa annaha idza tazawwajat saqata haqqwa min al-hadanah. Faedah yang kedua, bahwasanya apabila si ibu tadi menikah lagi, maka gugurlah haknya untuk pemeliharaan anaknya. Jadi tidak lagi, ya, tapi pindah kepada yang lain. Wa taqdimul ummi fi hadanati waladiha li'annaha ashfaqu alaihi wa aqrabu ilaihi wala yusyarikuha fil qurbi illa abuhu. Mendahulukan ibu
mendahulukan si ibu di dalam pengasuhan anaknya disebabkan karena ibu lebih sayang kepada anaknya dan lebih dekat kedudukannya kepada anaknya, ya, dan tidak ada yang menggandengnya atau tidak ada yang mengikut serta dengannya di dalam kedekatan terhadap anak itu kecuali bapaknya. Jadi kalau seandainya dilihat mana yang paling dekat dengan anak, ya ayah dan ibunya sama-sama dekat dengan anaknya. Tapi dalam hal ini siapa yang paling sayang kepada anaknya? Ibu lebih sayang daripada bapaknya, ya. Wa laysa lahu mithlu syafaqatiha. Si bapak tidak sama dengan si ibu di dalam kasih sayang kepada anaknya. Wala yatawalla al-hadanata bi nafsihi. Dan si bapak tidak langsung mengasuh anaknya. Si bapak kalau seandainya misalkan ibunya nggak bisa, pindah kepada bapaknya, ya, dan bapaknya tidak langsung dia yang mengasuh. Wa inna ma yadfa'u ila imra'atihi. Akan tetapi dia berikan kepada istrinya, ya, istri bapaknya. Wa ummuhu aula bihi min imra'ati abihi. Ibunya lebih utama daripada istri dari bapaknya. Wa qala Ibnu Abbas li rajulin rihuha wa firashuha wa hijruha khairun lahu minka hatta yashibba wa yakhtara li nafsihi. Kata Ibnu Abbas kepada seorang bahwa kasur ibunya, aroma ibunya, kasur ibunya, pangkuan ibunya lebih baik baginya daripada dirimu, ya. Hatta shibba, sampai dia remaja, wa yakhtar li nafsihi, sampai dia memilih untuk dirinya. Jadi kalau seandainya dia sudah bisa memilih, sudah remaja, dia memilih siapa yang dia inginkan, bapaknya atau ibunya, itu dikembalikan kepada dia. Tapi selama dia masih kecil, masih dalam umur pengasuhan, maka ibunya lebih utama daripada bapaknya. Dan kalau kita lihat juga diberikan kepada bapaknya, bukan bapaknya yang langsung mengasuh, karena bapaknya cari uang, bekerja. Bagaimana dia membawa anaknya dalam dia bekerja? Maka dia berikan kepada istrinya, ya, diberikan kepada istrinya. Maka oleh karena itu ibunya lebih utama daripada istri bapaknya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ummu aslah min al-ab. Si ibu lebih cocok daripada ayah. Li'annahu awthaq bis-saghir. Karena ibu lebih erat dengan si kecil. Wa akhbara bi taghdhiyatihi wa hamlihi wa tanwilihi. Dan ibu lebih berpengalaman, ya, lebih paham di dalam menyuapinya, menggendongnya, menidurkannya, dan memberinya sesuatu. Ibu lebih paham itu. Karena anak tadi masih, misalkan anaknya bayi, atau anaknya walaupun sudah selesai menyusu, misalkan anaknya masih umur 3 tahun, 4 tahun, ibunya lebih, ya, lebih cekatan. Wa akhbaru wa arhamu bih. Ibunya lebih cekatan dan lebih penyayang dengan anaknya. Faya aqdaru wa akhbaru wa asbar fi hadzal mawdi'. Maka si ibu, ya, adalah yang lebih
berkuasa, yang lebih mampu gitu ya. Lebih mampu, lebih berpengalaman, lebih sabar dalam kondisi ini. Fata'ayyanat fi haqq at-tifli ghairil mumayyiz bisyara'. Maka si ibu lebih berhak berdasarkan syariat di dalam hak si anak tadi yang belum mumayyiz. Anak yang mumayyiz umurnya 7 tahun itu sudah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah yang sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, atau sudah paham dengan pembicaraan. Kalau dia belum, yakni di bawah dari umur 7 tahun, maka ibunya yang lebih berhak, dan secara syar'i pun ibunya yang lebih berhak. Thumma ba'da suquti haqqil ummi lil hadanati tantaqilu ila ummahatiha jaddat at-tifli al-qurba fal qurba. Kemudian setelah gugur hak ibu, ya, kalau seandainya ibunya tidak lagi punya hak, apa salah satu sebabnya? Dia menikah. Ya. Maka pindahlah kepada kaum wanita dari pihak ibunya. Dari ibu-ibu dari ibunya, yaitu neneknya. Nenek dari ibu. Yaitu ibu dari ibunya. Ila ummahatiha jaddati tifli al-qurba fal qurba. yakni semakin dekat dengan si anak, yakni berarti ibu dari ibunya, kalau tidak ada berarti nenek dari ibunya. Li'annahunna fi ma'na al-um, karena posisi mereka itu sama dengan posisi ibu. Litahaqquqi wiladatihinna wa syafaqatihinna 'ala al-mahdun akmalu min ghairihinna, karena terwujudnya mengingat bahwasanya mereka adalah melahirkan dan memiliki kasih sayang lebih besar terhadap si kecil dibandingkan dengan yang lain. Karena yang melahirkan ibunya adalah neneknya, ya, yang melahirkan dia adalah ibunya. Nah, maka neneknya ini lebih sayang daripada kepada si anak daripada yang lain. Thumma ba'da al-jaddat allati min qibal al-um tantaqil hadanata ila abi at-tifl. Setelah dari nenek dari si anak tadi, maka pindahlah hak, ya, nenek dari pihak ibu si anak tadi, pindahlah hak pengasuhan kepada bapak si anak. Jadi ibunya dulu, kemudian kalau ibunya gugur berarti pindah kepada neneknya, nenek dari jalur ibunya. Ketika jalur ibu ini enggak ada, misalkan neneknya enggak ada, maka pindahlah kepada bapaknya. Kenapa? Li'annahu aslun nasab, karena ini adalah, ya, sumber nasabnya, asal muasal nasabnya. Wa aqrab min ghairihi, dan bapaknya lebih dekat kepada si anak daripada lainnya. Wa akmalu syafaqatan faquddima ala ghairihi, dan juga si bapak lebih sempurna kasih sayangnya kepada anaknya, maka bapaknya lebih didahulukan daripada yang lain. Jadi kalau urutannya tadi apa? Pertama ibu, kemudian nenek dari pihak ibu, kemudian setelah itu baru bapak. Thumma ba'da suqutil haqqil ab min al-hadanati tantaqil ummahatil ab. Ketika setelah gugur hak bapak dalam pengasuhan, pindahlah kepada ibu-ibu bapaknya, yakni nenek dari pihak bapak, ya, nenek dari pihak bapak. Ai al-jaddat min qibal al-um min qibal al-ab al-qurba fal qurba, ya,
nenek yang terdekat dengan bapaknya dari jalur bapaknya. Li'annahunna yudlina bi'asabatin qaribatin faquddimna 'alal jadd. Karena si nenek tadi menjadi penghubungnya adalah bapaknya. Ya. Dengan kedekatannya tadi, maka neneknya lebih didahulukan daripada kakeknya. Li'anna al-unutha ma'a tasawi tujibu rujhan. Karena wanita apabila dengan pihak yang lain bersamaan, antara kakek dengan nenek sama-sama kedekatannya dengan si anak, tapi karena dalam masalah kasih sayang ini, maka si perempuan lebih didahulukan ya dalam hal ini. Kama quddimatul alal ab, sebagaimana si ibu lebih didahulukan daripada si bapa. Artinya dalam pengasuhan, maka kaum wanita lebih didahulukan ketimbang dari kaum laki-laki, karena kasih sayangnya dan mereka lah yang lebih bersabar dan lebih menguasai dan mampu untuk pemeliharaan. Thumma ba'da suquti haqqil jaddat min qibal al-ab fil hadanati tantaqilu ila jaddi min qibal al-ab. Kemudian setelah gugur hak nenek dari pihak bapaknya dalam pengasuhan, pindahlah kepada hak kakek. Ya, kalau seandainya kakeknya ada, ya. Wal aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat yang paling dekat. Lianna fi ma'na abil mahdun fayunazzalu manzilatahu, karena kakek itu sama posisinya dengan bapak si anak, maka dia diposisikan seperti posisi bapaknya. Semua ba'da jad, setelah bapak atau setelah kakek, tantaqilul hadana ila ummahatil jaddi al-qurba fal qurba li'annahunna yudlina bil jadd wa lima fihinna min wasfil wiladah fal mahdun ba'dun minhunna. Setelah kakek, pindahlah pengasuhan itu kepada ibu kakek. Kalau seandainya kakek masih, ibunya masih ada gitu. Kalau seandainya mungkin nggak tuh ya? Kalau zaman dulu mungkin ya. Ada seorang muhadditsah ya, dari salah satu orang yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di dalam jalurnya, yaitu seorang nenek berumur 20 tahun. Nenek berumur 20 tahun. Gimana tuh? Ya, umur 9 dia haid, dia dinikahin. Akhir umur 10 melahirkan dia anak perempuan. Terus anak perempuannya ini ketika berumur 9 dia sudah haid, dinikahkan. Umur 10 dia melahirkan, yang neneknya tadi sudah berumur 20 tahun. Ya, dan itu sudah terjadi gitu. Ya, dan mungkin saja ada yang berumur panjang gitu. Ya. Baik. Maka setelah kakek pindah kepada ibu dari kakek. Gitu ya. Karena dia adalah penghubungnya adalah kakek. Karena pada nenek tadi ya di situ disifati bahwasanya dia adalah melahirkan kakek. Maka anak yang diasuh bagian dari si nenek tadi. Ya. Summa ba'da ummahatil jadd, setelah ibu dari kakeknya, tantaqilu hadanatu ila akhwatil mahdun, baru pindahlah kepada saudari ya, saudari mahdun, saudari dari anak tadi. Misalkan kalau seandainya bapak dan ibunya bercerai, dia adalah anak yang paling kecil. Ya, dia sudah punya saudari
kakak-kakak yang besar. Nah, kapan posisi kakaknya yang mengasuh? Saya setelah tadi urut-urutannya tadi, pindahlah kepada kakak-kakaknya. Ya, li'annahu yudlina bi abawaihi au bi ahadihima, karena yang penghubungnya ya dengan saudara kakak-kakaknya adalah kedua ibu bapaknya atau salah satu di antaranya. Boleh jadi dia adalah kakak seibu atau kakak seayah atau kakak sekandung. Fatuqaddamul ukhtu li abawaihi li quwwati qarabatihi wa li taqaddumiha fil mirath, thumma al ukhtu lil li'annaha yudli bil umumah wal ummu al muqaddamatun 'ala al ab thumma ukhtu lil ab. Maka kakak-kakaknya yang sekandung dari ayah dan ibu yang sama itu didahulukan karena kuatnya kedekatan, maka dia didahulukan dan dia juga didahulukan di dalam warisan. Kalau seandainya ada kakak sekandung, ada kakak seibu, maka kakak sekandung itu didahulukan. Setelah itu kakaknya seibu, karena yang menghubungkannya adalah ibu. Ya. Lalu ibu lebih didahulukan daripada bapak. Jadi saudara seibu lebih didahulukan daripada saudara kakak sebapak, kemudian setelah itu baru kakaknya yang sebapak. Wa qila al-aula taqdimul ukhti lil ab 'ala al-ukhti lil li'anna al-wilaya lil ab وهي أقوى في الميراث لأنها أقيمت فيه مقام الأخت لأبويه عند عدمها وهذا وجه. Ada lagi yang mengatakan bahwa kakaknya yang sebapak lebih diutamakan ketimbang dari kakaknya seibu. Kenapa? Karena di dalam perwalian itu kepada bapak, bukan kepada ibu. Ya, maka dan di dalam warisan saudara kakak sebapak lebih kuat daripada kakak seibu. Ya, li'annaha uqimat fihi maqamal ukhti lil abawain 'inda adamiha, karena kakak sebapak memposisikan dirinya sebagai kakak sekandung ketika kakak sekandung tidak ada. Ya, wa hadza wajih, dan ini juga bisa menjadi kuat di dalam pendapat ini. Tsumma ba'da al-akhwat tantaqilul hadana ila khalat. Setelah kakak-kakaknya sekandung atau seibu atau sebapak, maka pindahlah hak pengasuhan itu kepada bibi dari pihak ibu. Bibi dari pihak ibu. Li'anna al-khalat yudli bil karena bibi dari pihak ibu yang penghubungnya adalah ibu. Ya. Jadi kalau pengasuhan itu lebih didahulukan hubungannya dengan ibu ketimbang dari bapak. Walima fi sahihain, disebabkan dalam sahihain dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khalatu bimanzilatil bibi dari pihak ibu sama posisinya atau mirip dengan posisi si ibu. Kalau kita kan jo ete awak, ya, lebih dekat kita ketimbang dari ya saudari ibu, kita lebih dekat ke saudari ibu ketimbang dari ya saudari bapak. Wa tuqaddamu khalatun li abawayhi thumma khalatul ab kal akhawat. Maka didahulukanlah ya bibi dari pihak ibu yang seibu sebapak dengan ibunya, kemudian bibi dari ibu atau saudari dari ibu yang sebapak.
Ya, didahulukan yang kandung dulu, kemudian baru bapak, seperti posisi saudari. Summa ba'da khalat tantaqilu ila ammat. Setelah dari saudari ibu, pindahlah baru kepada saudari bapa. Li'annahunna yudilla bil ab, karena mereka saudari ibu, saudari bapa, ya, dihubungkan dengan bapaknya. Wa huwa mu'akhkharun 'anil ya, maka dia diurung atau dibelakangkan daripada ibu. Jadi ibu lebih dahulukan, ya, ketimbang dari bapak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan, al-ammatu ahaqqu min al-khalah. Wa kadza nisa'ul ab haqq fa yuqaddamna ala nisa'il lianna al-wilayat lil ab wa kadza aqaribuhu wa innama quddimatil ala al ab liannahu la yaqumu maqama huna ahadun fi maslahati at-tifl wa innama qaddama asy-syari'u khalata binti Hamzah ala ammatiha Safiyyah lianna Safiyyah lam tatlub wa Ja'far talaba naiban an khalatiha faqada laha biha fi ghaibatiha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ammah, yaitu saudari bapak, lebih berhak daripada saudari ibu. Ya. Demikian pula kaum wanita dari pihak ayah juga lebih berhak dan harus didahulukan daripada kaum wanita dari pihak ibu. Karena hak perwalian adalah milik ayah. Maka demikian pula dengan kerabat-kerabatnya. Namun alasan didahulukannya ibu atas ayah adalah karena dalam hal ini tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan ibu kandung dalam kasih sayang kepada si kecil. Kalau dilihat kepada kewilayahan, kewalian, maka pihak bapak lebih utama dari pihak ibu. Perwalian ini apa nih? Ya, penjagaan, ya, wali juga, pemeliharaan juga, tetapi kasih sayang pihak ibu lebih utama daripada pihak bapak. Ya, terhadap pemeliharaan anak itu sendiri, kasih sayangnya pihak ibu lebih utama dari pihak bapak. Adapun alasan Nabi mendahulukan khalah, saudari ibu putri Hamzah bint Abdul Muttalib atas ammahnya sendiri, yaitu Safiyyah, sebab Safiyyah tidak meminta haknya, sedangkan Ja'far bin Abi Talib yang mewakili khalah gadis tersebut memintanya kepada Nabi. Oleh karena itu Nabi memberikan hak pengasuhan hadanah kepadanya tanpa sepengetahuan Safiyyah. Kemudian waqala rahimahullah, majmu'u usul syariah taqdimul aqaribul ab ala aqaribul faman qaddamahunna fil hadanah faqad khalafa al usul wasyari'ah. Intaha. Nah, secara umum dalam pengasuhan itu memang adalah bapak, pihak keluarga bapak lebih diutamakan. Akan tapi dalam kasih sayang pihak ibu lebih diutamakan, kalau kita pelajari tadi, ya. Syekhul Islam dia berpandangan bahwa hukum usul dari syariah, karib kerabat bapak itu lebih utama untuk bertanggung jawab terhadap anak ketimbang dari karib kerabat ibu. Kalau kita lihat dalam hal ini
dalam pengasuhan mungkin tradisi Minang lebih mendekati. Tapi tanggung jawab harus pihak bapak. Ya. Seperti misalkan biaya-biaya itu adalah dari pihak bapak. Keluarga bapak yang memberikan perhatian gitu. Kalau kasih sayang memang pihak ibu. Tadi sudah sebutkan di atas ya. Faman qaddamahunna fil hadana faqad khalafa al-usul wasyariah. Nah, di sini dia bilang untuk hadanah di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih mendahulukan pihak bapak ketimbang dari pihak ibu. Namun Syekh Shalih Fauzan lebih mendahulukan pihak ibu dalam kasih sayang. Ya, dalam kasih sayang. Wallahu alam. Kita adzan dulu baru kita lanjutkan yang tersisa. Baik, kita lanjutkan. Thumma ba'da al-ammat tantaqilu al-hadanatu ila banatil ikhwah. Setelah saudari ayah, maka hak pengasuhan pindah kepada putri-putri atau anak perempuan dari saudara. Gimana nih mengasuh anak? Keponakan mengasuh pamannya gitu. Ya dulu orang boleh jadi dia punya si ayah ini bukan istrinya satu. Ya, anak-anak yang pertamanya sudah besar semua. Itu nikah lagi dia. Ya umur 50, umur 60 nikah dengan anak muda. Ya, dengan wanita muda, lahirkan anak. Yang dia sudah punya cucu di anaknya, di istrinya yang pertama. Kan bisa jadi itu menjadi ya keponakan tapi sudah dewasa bagi dia yang tadi baru lahir atau masih anak-anak. Dan itu terjadi. Maka kalau dibawa dalam gambaran keluarganya hanya dari seorang ibu, susah kita ya menggambarkannya. Tapi ketika misalkan bapaknya punya istri lebih dari satu, sangat memungkinkan apabila terjadi perbedaan antara satu sama lain dalam umur. Maka urutan yang tadi setelah dari saudari ayah, maka pindahlah kepada anak perempuan dari saudaranya. Ya. Summa ba'dahunna ila akhwat. Kemudian setelah itu kepada saudari ya dari ba'dahunna thumma ba'dahunna ila al-akhwat, kepada saudara-saudarinya. Ya, ini maksud dari saudari ini adalah thumma ba'da banatil ikhwah banatil akhwat. Kemudian setelah anak putri dari ikhwan kepada anak putri akhwat. Tadi kan pemeliharaan ini semuanya dikaitkan kepada perempuan. Saudarinya sudah tadi. Ya, saudarinya tadi dari pihak kapan ini? Setelah dari nenek dari ibu dari kakeknya baru pindah kepada saudari dari si anak. Setelah saudari dari anak pindahlah kepada khalah, saudari dari si ibu. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa setelah dari
saudari si ayah pindahlah kepada anak perempuan dari saudaranya. Setelah dari anak perempuan dari saudaranya, pindahlah kepada anak perempuan dari saudarinya. Nah, gitu. Ya. Kemudian setelah itu watantaqil hadanatu ila banatil a'mam. Barulah pindah kepada anak-anak perempuan dari paman-pamannya. Summa ila banatil amat. Kemudian ketika anak-anak perempuan, kemudian kepada anak-anak perempuan bibinya. Ya, bibi dari pihak ayahnya. Summa ba'dahuna tantiq hadanata ila baqiyatil asabatil aqrab fa aqrab. Kemudian pindahlah ya asuhan itu kepada orang-orang yang tergolong kepada asabah. Ya, asabah yang terdekat dengan dekat. Seperti siapa? Yaitu ikhwah, saudara, anak saudara, kemudian paman, anak paman. Fa in kanatil mahdunatu untha, kalau seandainya yang diasuh itu adalah anak perempuan, ustirata qaunul hadid min maharimiha, disyaratkan orang yang mengasuhnya adalah dari mahram-mahramnya. Ya, kalau sepupu itu tidak jadi mahramnya. Fa illam yakun mahraman sallamaha ila thiqatin yakhtaruha. Kalau seandainya tidak ada yang menjadi mahramnya, yakni dari orang-orang yang mengasuh tadi, ada saudari dari anak dari pamannya, ya, anak dari pamannya ada, tapi dia bukan mahramnya, maka diserahkanlah anak si perempuan tadi yang harus diasuh kepada orang yang terpercaya yang dipilih oleh si anak tadi, mana kecenderungannya, tapi orang yang terpercaya. Nah, dari apa yang kita pelajari ini, kita mengetahui bahwa hak asuh itu telah dijelaskan oleh syariat. Ya, telah dijelaskan oleh syariat. Maka kalau kita lihat hak asuh yaitu hak pemeliharaan. Namun perlu diketahui bahwa wilayah kewalian terhadap harta dan nikah itu adalah didahulukan si bapak. Kewalian, ya, kewalian terhadap harta dan dan pernikahan didahulukan si bapak. Berarti kalau seandainya pembiayaan hidup anak tadi itu ditanggung oleh pihak bapak, walaupun yang mengasuhnya adalah pihak ibu, tapi tetap pihak bapaknya memberikan biaya. Jangan kita mengatakan kita serahkan anak ini kepada ibunya, ya, tapi kita berlepas tangan, biayanya tidak kita tanggung. Tidak. Kewajiban seorang ayah yang berpisah dengan ibunya, kalau terjadi perceraian, si ayah berkewajiban untuk membiayai kehidupan anaknya. Ya, biaya. Kalau misalkan dia masih menyusui, maka dia berikan biaya susu. Walaupun yang menyusuinya ibunya sendiri, ya, maka dia harus memberikan biaya persusuan karena dia butuh nutrisi, butuh makanan, maka dia harus berikan kepada ibunya, ya, mantan istrinya. Kemudian biaya tempat tinggal, ya, dan biaya-biaya yang lain yang itu adalah kewajiban dari si ayah. Nggak boleh ayah berlipat tangan karena dia punya hak terhadap anaknya, karena anak itu adalah anak si ayah.
Baik. Wallahu taala alam. Ada yang mau bertanya? Ya. Kedua-duanya sudah masuk Muslim, kedua-duanya. Iya, boleh. Hukum asal adalah anak yang belum balik dia Muslim. Ya, kalau seandainya ibu bapaknya menjadi Muslim, otomatis anaknya menjadi Muslim. Ya, kecuali mungkin kalau seandainya ada aturan di dalam pemerintah kita. Ya, kalau ada, ya makanya ketika kita di mentawai juga anak-anak kecil itu pun disyahadatkan gitu loh. Ya, sehingga diberikan pernyataan bahwasanya dia masuk. Sepertinya itu gitu loh. Tapi secara syar'i dia sudah pindah ngikut ibunya, ibu dan bapaknya. Ya, kalau seandainya ibu bapaknya berbeda, bapaknya masih non, ibunya masuk Islam, maka anaknya harus ngikut ibunya. Ya, kita sudah pelajari bahwa si anak harus mengikuti agama yang baik, yaitu dia harus mengikuti mana yang agama Islam, dia harus mengikut ke sana. Wallahu a'lam. Iya, terjadi perceraian, kemudian anak ibunya sudah menikah lagi, kemudian anaknya memilih sama ibunya, boleh. Ya, akan tetapi tetap harus dipantau oleh bapaknya. Hubungannya dengan bapaknya tidak boleh terputus. Ya, karena bapaknya lebih mengerti siapa yang lebih cocok untuk dinikahkan dengannya ketimbang dari ibunya. Makanya hak perwalian pernikahan itu dipegang oleh laki-laki, tidak kepada perempuan. Ya, wallahu a'lam. Iya, itu bukan hak asuh ya. Itu adalah sampai menyusu. Iya, otomatis ya. Banyak hal yang terjadi, di antaranya adalah mungkin mau mencari bi'ah atau lingkungan yang baik. Sebagaimana Nabi SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, karena itu ada lingkungan yang baik. Itu boleh. Seorang suami istri bersepakat dia untuk menyusukan anaknya dengan si fulana, dengan apa, boleh. Utang karena itu adalah kewajiban si ayah kepada anaknya. Kalau seandainya ibunya menuntut biaya selama itu, maka dia berhak untuk menuntut. Sebagaimana si istri apabila selama dia menikah tidak dibiayai oleh suaminya, lalu dia ajukan ke pengadilan untuk minta hak nafkah sampai persidangan, maka dia berhak untuk meminta nafkah. Misalkan sudah 10 tahun tidak dinafkahi, ya, walaupun istri ini punya uang nih, tapi dia punya hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Taruh nafkah 2 juta misalkan per bulan, sudah kalikan aja, ya, 120 kali, ya, kalikan dengan 2 juta misalnya. Wallahu a'lam. Taib. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.